Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tutorial Nahwu Al-Fahmu jilid 1. Kali ini kita masuk di bab 16 tentang syarat jawab. Struktur syarat jawab adalah sebuah kalimat tentang sebab akibat. Contohnya, jika kamu belajar, maka kamu akan pintar. Jika kamu malas, maka kamu akan gagal. Kalimat pertama, jika kamu belajar, contohnya di situ, disebut syarat. Kalimat yang kedua, maka kamu akan pintar, itu namanya jawab syarat, jawabu syarti. Contoh dalam bahasa Arabnya, in taqra tafham, jika kamu membaca, tafham, maka kamu akan faham. In adalah harfu syartin, kemudian taqra adalah syarat, kemudian tafham menjadi jawabu syarti. Contoh yang kedua, man yata'allam yanjah, barang siapa yang belajar, yanjah, maka ia akan sukses. Man adalah harfu syarti, yata'allam adalah syaratnya, yanjahnya adalah jawabu syarti. Aturan untuk syarat yang pertama, fiilnya harus berbentuk khobari. Khobari ini adalah kebalikan dari tolabi. Adapun yang termasuk tolabi adalah fiil amr, fiil nahi, dan fiil yang didahului alat tolab, yaitu istifham, ard, dan taksis. Jadi dia bukan diawali dari fiil amr, fiil nahi, dan fiil yang didahului istifham, ard, dan taksis. Ini nanti akan dibahas. Kemudian yang kedua, fiilnya harus mutasharrif, bukan jamid. Fiil mutasharrif adalah fiil yang memiliki bentuk fiil madi, mudhari, dan amrnya. Contoh nasoro yang suruh unsur, doroba yadribu idrib. Karena kebalikannya, fiil jamid adalah fiil yang hanya memiliki satu bentuk, contohnya laisa sebagai fiil madi, dan dia tidak memiliki bentuk fiil mudhari dan amrnya. Laisa ini adalah fiil madi. Buktinya dia bisa kita tasrif laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lastuma, dan seterusnya. Tetapi dia tidak memiliki fiil mudhari laisa, yal yasu, seumpama, tidak mungkin. Tidak mungkin ada yal yasunya. Kemudian syaratnya juga tidak didahului qadlan, makna hiyasa, dan saufa. Kemudian struktur syarat jawab ini biasanya didahului oleh yang pertama isim atau huruf syarat. Isim syarat atau huruf syarat yang menjazmkan. Nah, huruf jazm yang menjazmkan dua fiil mudhari diantaranya ini sudah pernah kita bahas di bab fiil mudhari ya, jawazimul fiilil mudhari. Adapun huruf jazm yang menjazmkan dua fiil mudhari diantaranya in, idma, man, ma, mahma, mata, ayana, aina, ainama, anna, haitsuma, kaifama, dan ayu. Contohnya in tajtahid tanjah. Jika kamu bersungguh-sungguh maka kamu akan sukses. Mata mal min amalin, apa-apa yang kamu kerjakan, itu kurang harokat ya. Mata mal min amalin, apa-apa yang kamu kerjakan dari satu perbuatan, yuktab, maka akan dicatat, akan ditulis. Mata tarji arji, kapan kamu pulang, saya ikut pulang. Ayu ayatin takro, ayat apapun yang kamu ayat apapun yang kamu baca, tujar, akan dibalas. Nah, baca kembali materi amil jazm yang menjazmkan dua fiil mudhari di bab fiil mudhari ya, jawazimul fiil mudhari, di video-video sebelumnya. Kemudian isim syarat yang tidak menjazmkan, yang pertama lau, kemudian yang kedua laula, lauma, dan sebagainya. Ini bisa dilihat di tabel ya. Jadi kita contohkan nomor 1 lau, artinya jika. Fungsinya menafikan jawab dan fiil syarat, menafikan jawab dan fiil syaratnya. Lau ihtamal maridu, jika yang sakit ini menjaga diri, la salima, dia akan selamat tentunya. Nah, maka di sini launya tidak berfungsi menjazmkan. Kemudian laulal hawa'u ma'asya insanun. Kalau tidak ada udara, ma'asya insanun, manusia tidak akan hidup. Kullama ra'aitu fakiran ataftu alaihi. Setiap saya melihat orang fakir, saya iba kepadanya. Idza maridtu fadhab. Ini fadhab ya, salah harokat. Fadhab ila tabibi. Pergilah ke dokter. Kemudian amma uhibbu kulla darsi, saya suka semua pelajaran. Amma darsun nahwi, adapun pelajaran nahwu, fa'aksaruha hubban, adalah yang paling banyak saya sukai. Nah, kemudian keterangannya lafadz kullama dan lama adalah dzaraf madi, di depannya harus fiil madi. Maka lihat di situ lama, setelah lama dan kullama itu
di depannya harus fi'il madi. Kemudian lafad idza adalah kategori dzaraf, maka di depannya harus fi'il zohir atau muqaddar ya. Kemudian lafad amma harus disertai dengan fa jawab, maka di situ ada fa'ak saruha hubban. Kemudian contoh struktur syarat jawab ini dibatasi dengan tanda strip ya, penentuan syarat jawabnya. Manjadda wajada, maka manjadda ini syarat, wajadanya adalah jawabu syarti. Man sobaro zofiro, man yazro yahsun, man zolama zuliman, dan sebagainya. Man saro ala darbi wasola, man kola sirkuhu kola sodikuhu. Jadi ini adalah susunan sebab akibat ya, syarat jawab. Nah, lafad man yazro yahsud fiilnya disukun. Mengapa pada manjada wajada ini tidak disukun? Jawabnya karena lafad jadda dan wajada adalah fiil madi, dan kita tahu bahwa fiil madi adalah mabni atau tetap. Dan B, materi lebih lanjut tentang syarat jawab ini bisa dilihat di Fahmu 2. Contoh struktur syarat jawab dalam Al-Quran. In tangsurullaha yang surkum. Tangsurullaha, tangsuru asalnya tangsuruna, karena memang dia majzum dengan adanya harfus syarti di sini in, maka mazumnya dengan membuang nun karena dia al-af'alul khamsah. Ini sudah kita pelajari. In tangsurullaha yang surkum asalnya tangsuruna, kemudian yang sur itu juga mazum. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yattaqi ini adalah ittaqa yattaqi. Alamat jazmnya adalah hadful illah, asalnya yattaqi begitu, hadful illahnya yaitu iya-nya dibuang karena mazum. Wa in tubdu asalnya juga tubduna begitu, yuhasibakum. Nah, di sini semuanya mazum semuanya. Wa illa taghfir wa tarham aina takunu asalnya takununa ya'ti. Nah, asalnya ya'ti ata ya'ti mazum dengan hadfil illah. Kemudian tungfiku asalnya tungfikuna, kemudian yuwaffa asalnya yuwaffa. Fa idza faraghta fansab. Nah, ini karena memang fi'il madi maka dia tidak berubah. Kemudian wa idza kilang suzu fangsuzu yarfa. Nah, ini adalah jawabu syarti. Di situ lafad yarfa asalnya adalah yarfa'u, mazum dengan sukun, maka yarfa. Dikasroh karena bertemu dengan sukun. Ya, bertemu dengan sukun menghadapi alif lam lafad Allah, maka kita sudah pelajari ada sukun yang berubah, maka berubah menjadi harokatnya kasroh sehingga menjadi yarfa'illahu. Kemudian untuk mengerob syarat jawab, in takro ad-darsa tafham. In harfu syartin, takro adalah fi'il mudhari mazum bi in dan sebagainya, ad-darsa maf'ulun bi, tafham adalah fi'il mudhari dan dia adalah alamatu jazmihi sukun di situ. Fa'iluhu dhamir mustatir wa huwa jawabu syarti. In tangsurullaha yang surkum ini juga saya rasa bisa mengikuti karena ini sudah pernah dibahas ya, tentunya ini tidak jauh berbeda, hanya ada beberapa keterangan saja. Wahwa fi'lu syarti, wahwa jawabu syarti begitu, karena disesuaikan dengan materinya begitu. Kemudian di bab 17 nanti kita akan mempelajari tentang tentang pertanyaan ya. Jadi pertanyaan itu memiliki kedudukan-kedudukan tertentu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.